Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 13 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vivi Tambunan. Silahkan, Ibu Vivi. Selamat pagi. Renungan kita pagi ini berjudul Melawan Penggodaan. Ayat inti terdapat dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iblis masih tetap datang dengan segala penggodaannya kepada anak-anak manusia. Ia menggunakan segala macam cara yang ada padanya untuk menyembunyikan dirinya dari pandangan, maka inilah sebabnya begitu banyak orang tidak mengetahui segala tipu dayanya. Beberapa hari yang lalu, kepada saya diberikan pertanyaan, apakah engkau percaya adanya pribadi iblis? Saya percaya, jawab saya. Ujar orang yang bertanya itu, saya tidak percaya bahwa ada makhluk yang demikian. Segala pikiran kita yang jahat dan dorongan-dorongan hati kitalah iblis yang kita kenal. Tetapi saya bertanya, siapakah yang mengusulkan pemikiran-pemikiran ini? Dari manakah asalnya, kalau bukan dari iblis? Sebagaimana pastinya kita mempunyai juru selamat pribadi, kita pun mempunyai seteru pribadi, kejam dan cerdik, yang selalu mengawasi langkah-langkah kita, dan bermufakat jahat hendak menyesatkan kita. Ia dapat bekerja paling berhasil dengan jalan menyamar. Di mana saja pikiran dipelihara bahwa ia tidak ada, di sanalah ia paling sibuk. Bila mana kita paling sedikit menyangka kehadirannya, ia pun sedang memperoleh keuntungan dari kita. Saya merasa gentar kalau saya melihat begitu banyak orang-orang muda yang menyerah kepada kuasanya, sedang mereka tidak mengetahuinya. Kalau kiranya mereka hanya melihat bahayanya, mereka akan lari kepada Kristus, perlindungan orang berdosa itu. Hendaklah kamu bertujuan menjadi pelajar-pelajar yang setia dalam sekolah Kristus, belajar setiap hari untuk menyesuaikan hidupmu kepada teladan ilahi itu. Tujukanlah wajahmu ke surga dan desaklah kesasaran untuk pahala panggilanmu yang tinggi dalam Kristus Yesus. Ikutilah perlombaan Kristen itu dengan sabar dan atasilah segala penggodaan yang datang kepadamu, sehebat apapun itu. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan kalau engkau berkeinginan hendak mengambil langkah pertama ke atas, engkau akan mendapati tangannya terentang untuk menolong engkau. Terserahlah kepadamu secara perorangan, apakah engkau berjalan dalam terang matahari kebenaran atau di dalam kegelapan kesalahan. Kebenaran Allah dapat menjadi suatu berkat kepadamu hanya kalau engkau membiarkan pengaruhnya menyucikan dan menghaluskan jiwamu. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat hari Sabat. Saudaraku, apakah penggodaan itu? In Heavenly Places halaman 251 paragraf 2 menyatakan, apakah penggodaan itu? Penggodaan adalah cara dengan mana mereka yang mengaku sebagai anak-anak Allah diuji dan dicobai. Contoh yang Nyonya White gunakan dalam penjelasannya adalah Abraham. Kita membaca bahwa Allah mencobai Abraham, bahwa dia mencobai anak-anak Israel. Ini berarti bahwa dia mengizinkan keadaan terjadi untuk menguji iman mereka dan menuntun mereka untuk mencari pertolongan kepadanya.
Allah mengizinkan godaan untuk datang kepada umat-Nya hari ini agar mereka menyadari bahwa Dia adalah penolong mereka. Jika mereka mendekat kepadanya ketika mereka dicobai, Dia memperkuat mereka untuk menghadapi pencobaan. Gantinya menghilangkan pencobaan tersebut, Allah memberi kekuatan kepada umat-Nya untuk dapat menghadapi pencobaan tersebut. Mengapa demikian? Karena Gospel Workers edisi 1892 halaman 374 paragraf 1 berkata, "Tidak ada dosa dalam memiliki pencobaan, tetapi dosa datang ketika menyerah pada pencobaan." Inilah dasarnya mengapa Allah tidak menghilangkan pencobaan, sebab dengan adanya pencobaan itu bukanlah dosa. Namun saat kita menyerah kepada penggodaan itu, maka itulah dosa. Sebagai contoh adalah peristiwa kejatuhan di Eden. Saat Hawa datang mendekat kepada pohon terlarang itu, Hawa tidak berdosa. Bahkan saat bercakap-cakap dengan si ular, Hawa tidak berdosa. Hawa berdosa saat dia lebih percaya dirinya sendiri, gantinya bergantung kepada Allah. Hawa menyerah kepada godaan si ular. Musa menuliskan dalam Kejadian 3 ayat 6 yang berbunyi, "Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya." Dalam ayat 4, si ular berkata kepada Hawa, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Waktu Hawa petik dan makan, Roh Nubuat berkata dalam Confrontation halaman 14 paragraf 3, dia memakan buah itu dan menyadari tidak ada bahaya yang langsung. Artinya, Hawa tidak langsung mati. Karenanya dia ambil lagi untuk suaminya. Mengapa penting hal ini kita pahami? Karena sebagaimana pelajaran bulan lalu tentang 10 hukum Allah, dosa itu bukan nanti setelah berbuat, tapi kita sudah berdosa dalam hati dan pikiran. Sebab kita berkata-kata dan bertindak atas dorongan yang ada dalam hati dan pikiran kita. Itu sebabnya Kejadian 3 ayat 6 ini berkata, perempuan itu melihat. Apakah melihat sudah memetik buah? Belum. Tetapi karena Hawa melihat dan dari hasil yang dia lihat, Hawa menganalisa bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, serta menarik hati. Maka dalam hatinya Hawa memutuskan untuk memetik buah terlarang itu. Jadi, saat mendekat belum berdosa. Saat melihat pun belum berdosa. Tetapi saat Hawa andalkan dirinya bahwa dari hasil analisanya buah itu tidak berbahaya, serta putuskan untuk mengambilnya, maka inilah kejatuhan itu. Sebab semuanya tentang dirinya. Ingat, akar dosa adalah mementingkan diri sendiri. Adam dan Hawa yang saat itu belum berdosa saja harus bergantung kepada Allah. Apalagi kita yang sudah jatuh ini. Karenanya, bagaimana caranya untuk melawan penggodaan? Membina Keluarga Bahagia, halaman 443, paragraf 1, menjelaskan. Kadang-kadang Allah dalam pemeliharaannya boleh membawa para pemuda kita masuk ke dalam pergaulan dengan mereka yang tidak murni dan orang yang tidak dapat mengendalikan diri. Dia akan memberikan kepada mereka kekuatan untuk menolak penggodaan, sama seperti Daniel dan kawan-kawannya di Babelon, jikalau mereka mau bekerja sama dengan dia. Kembali, kalaupun pencobaan Allah izinkan terjadi, tetapi Allah berikan kekuatan agar kita tidak jatuh, sebagaimana Daniel dan teman-temannya. Dalam tulisan aslinya, Nyonya White menuliskan power to resist temptation, artinya kuasa untuk melawan penggodaan. Nah, bagaimana caranya Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kuasa untuk melawan penggodaan? Christian Temperance and Bible Hygiene, halaman 22, paragraf 1, menyatakan, di istana Babylon, Daniel dikelilingi oleh daya pikat untuk dosa, tetapi dengan bantuan Kristus, dia mempertahankan integritasnya. Jadi,
Allah mengaruniakan kekuatan dan kuasa untuk kita dapat melawan penggodaan melalui anaknya, Yesus Kristus. Inilah pengalaman Daniel dan teman-temannya saat mereka berada di Babylon. Jadi saat kita berdoa dan saat membaca firman Allah, ingat yang memberikan kuat dan kuasa agar kita menang atas penggodaan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kita berdoa untuk minta, dan kita baca Alkitab untuk mengetahui jaminan yang akan kita minta. Sebab demikianlah Yesus Kristus sewaktu dia hidup di dunia ini. From the Heart halaman 184 paragraf 6 berkata, dari Bapa, Kristus terus-menerus menarik kuasa yang menyanggupkan dia menjaga kehidupannya bebas dari bercak atau noda dosa. Adalah kehidupan Yesus yang penuh doa, sebab dia bergantung sepenuhnya kepada kuasa dari Bapanya. Teladan ini Yesus berikan kepada kita. Kita dapat hidup sebagaimana Yesus hidup, asal kita bergantung sepenuhnya kepada Bapa dan minta kuasanya. Bagaimana caranya? Melalui anaknya, Yesus Kristus. Kita menerima kuasa itu, yaitu kuasa dari Bapa, melalui Yesus Kristus. Dan kuasa itu adalah Roh-Nya yang kudus. Jangan lupa pelajaran tentang pokok anggur yang benar, sebagaimana yang kita sudah pelajari beberapa hari yang lalu. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 381, paragraf 1, mengingatkan kita. Demikian juga Kristus dalam kemanusiaannya bergantung pada kuasa ilahi. Aku tidak dapat berbuat sesuatu menurut kehendakku sendiri, katanya. Inilah teladan Yesus bagi kita. Dia selalu bergantung pada kuasa ilahi, yaitu kuasa Bapanya. Jadi, untuk dapat melawan dosa dan menang atas dosa, yang kita butuhkan adalah Yesus Kristus. Sebab Yesus telah menghidupkan kehidupan yang menang atas penggodaan dan dosa. Karenanya, hidupnya Yesus yang kita perlukan, dan untuk itu Yesus curahkan Roh-Nya, yaitu hidupnya kepada kita. Mari kita baca kembali kutipan berikut ini dari Testimonies for the Church, volume 4, halaman 355, paragraf 1. Tanpa Kristus, kita tidak dapat menaklukkan satu dosa atau mengatasi pencobaan terkecil. Banyak yang membutuhkan Roh Kristus dan kuasanya untuk menerangi pemahaman mereka, sama seperti Bartimeus yang buta membutuhkan penglihatan alamiahnya. Jelas sekali. Kemudian, dalam Kerinduan Segala Zaman, buku 2, halaman 319, paragraf 2, menyatakan, tanpa aku, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan. Mau melawan penggodaan atau pencobaan? Mau menang atas dosa? Tidak ada jalan lain. Hanya melalui Yesus Kristus kita dapat menang. Oleh karenanya, terimalah Yesus dalam hati kita, dalam hidup kita, melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, yang adalah terang matahari kebenaran. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu indah tentang melawan penggodaan. Satu-satunya jalan hanya dengan menerima Yesus Kristus dalam hati ini. Sebab oleh Yesuslah kami dapat menang melawan penggodaan dan menang atas dosa. Karenanya curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi, beserta kami sepanjang hari ini. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.